warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dana Juniarto. Saya dari kelas 22 dan saya nomor absen 1. Di sini saya menjelaskan tentang pengaruh kedatangan Hindu Buddha dalam aspek sosial ekonomi. Dalam aspek sosial ekonomi yaitu ada 3 poin. Poin pertama, sebelum kedatangan Hindu Buddha belum mengenal kasta, dan sesudah kedatangan Hindu Buddha sudah mengenal kasta. Kasta di agama Hindu itu ada 4. 1 Brahmana, yaitu golongan pendeta. 2 Ksatria, yaitu golongan prajurit. 3 yaitu Waisya, golongan pedagang. Dan 4 yaitu Sudra, golongan buruh. Poin kedua, sebelum kedatangan Hindu Buddha, perdagangannya masih antar pulau, dan sesudah kedatangan Hindu Buddha, perdagangannya sudah di luar Nusantara dan sudah membangun pasar-pasar. Poin ketiga, sebelum kedatangan Hindu Buddha belum mengenal mata uang, tapi dengan cara barter atau tukar-menukar. Dan sesudah kedatangan Hindu Buddha sudah mengenal mata uang, yaitu perak, emas, dan tembaga. Sekian dari saya, Ahmad Dana Juniarto. Terima kasih. Sosial ekonomi dibagi menjadi 3 aspek. Poin pertama, sebelum mengenal Hindu Buddha, belum mengenal kasta. Sudah masuknya Hindu Buddha, sudah mengenal kasta. Kasta dibagi menjadi 4. Yang pertama Brahmana, 2 Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra. Poin kedua, sebelum mengenal Hindu Buddha, perdagangan masih antar pulau. Setelah masuknya Hindu Buddha, perdagangan sudah mencapai Nusantara dan sudah berkembang membuat pasar-pasar. Poin ketiga, sebelum masuknya Hindu Buddha belum mengenal mata uang. Sudah masuknya Hindu Buddha sudah mengenal mata uang. Mata uang dibagi menjadi 3, yaitu perak, emas, dan tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmat Firdaus dari kelas 12 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu Buddha itu memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek budaya. Saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek dari ketiga aspek tersebut, yaitu aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, sebelum masuknya Hindu Buddha, kepemimpinannya masih dipimpin oleh kepala suku. Untuk menjadi kepala suku harus memenuhi 2 kriteria, yaitu memiliki kecerdasan dan kekuatan yang sangat tinggi. Dan yang kedua itu dan selanjutnya, setelah masuknya Hindu Buddha, itu kepemimpinannya dipimpin oleh raja yang menguasai kerajaan. Dan untuk poin kedua itu pemilihan pemimpinnya masih bersifat demokratis sebelum masuknya Hindu Buddha. Dan setelah masuknya Hindu Buddha itu kepemimpinannya dipilih oleh raja, karena raja itu memiliki hak yang sangat istimewa, yaitu dianggap sebagai dewa, sehingga pilihan atau utusan dan perkataan dari raja itu bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Ada yang bertanya, apa itu sih demokratis? Demokratis itu adalah suatu pemilihan dengan suara terbanyak. Dan kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga adalah masih bersifat sebelum masuknya Hindu Buddha, kehidupan masyarakat masih bersifat berkelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Dan setelah masuknya Hindu Buddha, itu sudah masuk menguasai suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja. Dan poin terakhir, yaitu poin keempat, itu adalah sebelum masuknya Hindu Buddha di Indonesia, masyarakat di Indonesia masih belum mengenal apa itu konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja adalah konsep di mana raja itu dianggap sebagai dewa. Dan setelah masuknya Hindu Buddha di Indonesia,
rakyat Indonesia sudah mengenal konsep dewa raja tersebut, sehingga raja tersebut perkataannya atau utusan dari raja tersebut dianggap mutlak. Dan sekian dari saya, terima kasih. Pengaruh Hindu Buddha di bidang sosial ekonomi memiliki 3 poin. Pertama yaitu sebelum kedatangan Hindu Buddha, masyarakat masih belum mengenal kasta. Setelah kedatangan Hindu Buddha, masyarakat sudah menerima kasta. Kasta beragam yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah brahmana, yang kedua ksatria, yang ketiga waisya, yang keempat itu Buddha. Pada poin kedua, sebelum kedatangan Hindu Buddha, perdagangan dilakukan antar pulau. Setelah kedatangan Hindu Buddha, perdagangan dilakukan di Nusantara dan sudah berkembang di pasar. Pada poin ketiga, sebelum kedatangan Hindu Buddha, masyarakat masih belum mengenal sistem mata uang. Jadi pada masa itu mereka menggunakan uang barter. Setelah datangnya Hindu Buddha, masyarakat sudah mulai sistem uang seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Pengaruh Hindu-Buddha dalam aspek pemerintahan memiliki 4 poin. Poin ke-1, sebelum Hindu-Buddha masuk, suatu golongan dipimpin oleh kepala suku yang memiliki 2 kriteria, yaitu kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Sesudah masuknya Hindu-Buddha dipimpin oleh raja. Poin kedua, sebelum Hindu-Buddha datang masih bersifat demokratis untuk memiliki pemimpin. Setelah masuknya Hindu-Buddha menurut keturunan raja, karena raja memiliki hak yang istimewa, yaitu dianggap sebagai dewa. Poin ketiga, sebelum Hindu-Buddha datang masih berkelompok karena yang dipimpin kepala suku, dan setelah Hindu-Buddha datang kehidupannya sudah berupa kerajaan yang dipimpin oleh raja. Poin keempat, sebelum datangnya Hindu-Buddha belum mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja adalah konsep di mana raja dianggap sebagai dewa. Sesudah Hindu-Buddha datang, sudah mengenal aspek dewa raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Citra Maulida dari kelas 10 2 absen 6. Di sini saya akan melakukan tes lisan pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama, pemerintahan. Pemerintahan memiliki 4 poin. Poin yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinannya masih dipegang oleh kepala suku. Untuk menjadi kepala suku harus memiliki 2 kriteria, kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Setelah masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinannya sudah dipimpin oleh raja. Poin yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, proses pemilihan pemimpin masih bersifat demokratis atau pemilihan suara terbanyak. Setelah masuknya Hindu-Buddha, tidak ada pemilihan, melainkan hak ada di raja, karena raja memiliki hak istimewa yang dianggap sebagai dewa yang perkataannya tidak dapat digugat. Poin yang ketiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha, kehidupannya masih bersifat kelompok. Setelah masuknya Hindu-Buddha, kehidupannya sudah terbentuk kerajaan. Poin yang keempat, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal konsep dewa raja. Setelah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja adalah konsep yang menganggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dylan Wahyu Fernando, absen 7 dari kelas 10 2. Saya akan melakukan tes lisan mapel sejarah. Oke, kita mulai. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara mempengaruhi beberapa aspek di Nusantara. Salah satunya aspek kepemimpinan atau pemerintahan. Aspek itu mempunyai 4 poin. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinan di Nusantara dipimpin oleh kepala suku. Tapi setelah masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinan di Nusantara sudah dipimpin oleh raja. Kita kembali ke kepala suku ya. Kepala suku, untuk menjadi kepala suku pada saat itu harus mempunyai kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Kalau tidak, maka tidak masuk ke kategori kepala suku. Poin yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, pemilihan pemimpin pada masa itu dilakukan secara demokratis atau menggunakan suara terbanyak. Tapi setelah masuknya Hindu-Buddha, mulai dipilih oleh raja. Mengapa harus raja? Karena
raja pada saat itu dianggap sebagai dewa dan omongannya itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Poin yang keempat, poin yang ketiga, sebelum masuknya Hindu Buddha, masyarakat hidup berkelompok. Namun setelah masuknya Hindu Buddha, masyarakat sudah mulai hidupnya itu menjadi kerajaan. Oke, poin yang keempat, sebelum masuknya Hindu Buddha, belum mengenal konsep dewa raja. Namun setelah masuknya Hindu Buddha sudah mengenal konsep dewa raja. Apa itu konsep dewa raja? Konsep dewa raja adalah konsep yang menganggap raja itu sebagai dewa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial ekonomi dibagi 3 aspek, yaitu poin pertama, sebelum datangnya Hindu Buddha belum mengenal kasta, sesudah datangnya Hindu Buddha sudah mengenal kasta. Kasta dibagi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Poin kedua, sebelum datangnya Hindu Buddha para pedagang kecil masih antar pulau, sesudah datangnya Hindu Buddha para pedagang sudah sampai Nusantara dan sudah bisa bangun pasar-pasar. Poin ketiga, sesudah datangnya Hindu Buddha belum mengenal mata uang, sesudah datangnya Hindu Buddha sudah mengenal mata uang. Mata uang dibagi 3, yaitu emas, perak, tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sirna Zulfana Mareta, absen 9. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek sosial ekonomi, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, sebelum masuknya Hindu Buddha belum mengenal kasta, dan sesudah Hindu Buddha masuk sudah mengenal kasta. Di dalam Hindu, kasta ada 4. Yang pertama, Brahmana, yaitu golongan pendeta. Yang kedua, Ksatria, yaitu golongan prajurit. Yang ketiga, Waisya, yaitu golongan pedagang. Yang keempat, Sudra, yaitu golongan buruh. Poin yang kedua, sebelum Hindu Buddha datang, perdagangannya masih antar pulau atau masih kecil. Dan setelah Hindu Buddha datang, perdagangannya sudah di luar Nusantara dan sudah membuat pasar-pasar. Poin yang ketiga, sebelum Hindu Buddha datang belum mengenal mata uang atau masih barter. Dan sesudah Hindu Buddha datang sudah mengenal mata uang. Ada 3 jenis, yaitu perak, emas, dan tembaga. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Dwi Rangga dari kelas 22 absen 10. Saya akan memaparkan tentang pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia ada 3 aspek. Saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek, yaitu tentang pemerintahan. Sebelum Hindu Buddha masuk, pemerintahan masih dikepalai oleh kepala suku. Dan jika ingin menjadi kepala suku, seseorang harus mempunyai 2 kriteria, yaitu kecerdasan dan kekuatan yang sangat tinggi. Dan setelah Hindu Buddha masuk, pemerintahan sudah digantikan oleh seorang raja. Sebelum Hindu Buddha, pemilihan masih dilakukan secara demokratis, yaitu dengan cara pengambilan suara terbanyak. Dan setelah Hindu Buddha, pemilihan sudah diserahkan oleh raja. Hal itu dikarenakan raja mempunyai hak istimewa yang menjadikan perkataan raja tidak dapat diubah. Yang ketiga, kehidupan sebelum Hindu Buddha masih berkelompok, dan setelah Hindu Buddha kehidupannya sudah pindah menjadi kerajaan. Yang keempat, sebelum Hindu Buddha masuk belum mengenal konsep dewa raja, dan setelah Hindu Buddha masuk sudah mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja adalah konsep di mana yang menganggap raja itu adalah dewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama, sebelum masuknya Hindu Buddha belum mengenal kasta. Sudah masuknya Hindu Buddha sudah mengenal kasta. Kasta terbagi menjadi 4: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Pendeta golongan Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Farah Fazila, absen 12. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek sosial ekonomi. Memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, sebelum kedatangan Hindu Buddha belum mengenal kasta, dan sudah kedatangan Hindu Buddha sudah mengenal kasta. Kasta di dalam agama Hindu ada 4, yaitu yang pertama
Brahmana golongan pendeta, Ksatria golongan prajurit, Waisya golongan pedagang, dan Sudra golongan buruh. Poin yang kedua, sebelum kedatangan Hindu-Buddha, perdagangannya masih antar pulau. Dan sesudah kedatangan Hindu-Buddha, perdagangannya sudah sampai luar Nusantara dan sudah membentuk pasar-pasar. Poin yang ketiga, sebelum kedatangan Hindu-Buddha sudah belum mengenal mata uang. Dan sesudah kedatangan Hindu-Buddha sudah mengenal mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Bunga Citra Lestari dari kelas 10-2 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia memiliki 3 aspek, yaitu pemerintahan, sosial ekonomi, dan budaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal kasta. Setelah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal kasta. Kasta dibagi menjadi 4. Yang pertama, Brahmana. Yang kedua, Ksatria. Yang ketiga, Waisya. Yang keempat, Sudra. Brahmana digolongkan pendeta, Ksatria digolongkan prajurit, Waisya digolongkan pedagang, Sudra digolongkan oleh buruh. Poin yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, perdagangan masih antar pulau. Setelah masuknya Hindu-Buddha, perdagangan telah mencakup luar Nusantara dan berkembang membuat pasar-pasar. Poin yang ketiga, setelah masuknya Hindu-Buddha belum mengenal mata uang, namun masih melakukan transaksi dengan barter. Setelah masuknya Hindu-Buddha telah mengenal mata uang, yaitu perak, tembaga, emas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Cahyani, kelas 10-2 absen 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha sosial ekonomi. Sebelum mengenal Hindu-Buddha belum mengenal kasta, dan setelah mengenal Hindu-Buddha sudah mengenal kasta. Kasta ada 4, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Sudra, dan kasta Waisya. Kasta Brahmana adalah kasta tertinggi dan kasta terendah adalah kasta Sudra. Kasta Brahmana adalah golongan pendeta, kasta Ksatria adalah golongan prajurit, kasta Waisya adalah golongan pedagang, dan kasta Sudra adalah golongan buruh. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha belum mengenal mata uang atau barter, dan setelah kedatangan Hindu-Buddha sudah mengenal perak, emas, dan tembaga. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha perdagangan masih antar pulau, dan setelah kedatangan Hindu-Buddha perdagangan sudah mencapai luar Nusantara hingga sudah membuat pasar-pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Faniza Zahra dari absen 16. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam aspek sosial ekonomi. Sosial ekonomi terdiri atas 3 poin. Yang pertama yaitu sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal kasta. Setelah Hindu-Buddha datang sudah mengenal kasta yang terdiri atas 4 kasta, yaitu Brahmana terdiri atas golongan pendeta, Ksatria terdiri atas golongan prajurit, Waisya terdiri atas golongan pedagang, dan Sudra terdiri atas golongan buruh. Poin yang kedua, sebelum Hindu-Buddha datang, perdagangan masih antar pulau. Setelah Hindu-Buddha datang, perdagangan sudah mencapai luar Nusantara, bahkan berkembang membuat pasar-pasar. Poin yang ketiga yaitu belum mengenal mata uang, penjualan pun masih menggunakan barter. Setelah Hindu-Buddha datang sudah mengenal mata uang antara lain yaitu emas, tembaga, dan perak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Sari dari kelas 10-2 absen 16. Saya mau tes lisan tentang pengaruh masuknya Hindu-Buddha, yaitu tentang aspek ekonomi. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal kasta, dan sebelum masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal kasta. Yaitu kasta ada 4, yaitu Brahmana, golongan pendeta, Ksatria, golongan
prajurit, Waisak golongan pedagang, Sudra golongan buruh. Yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, perdagangan masih antar pulau, dan sesudah masuknya Hindu-Buddha, perdagangan sudah antar Nusantara dan membentuk pasar. Tiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal uang, dan setelah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal uang, yaitu emas, perak, tembaga. Perkenalkan, nama saya Marita Dewi Atmaninggar dari kelas 10-2, nomor absen 17. Di sini saya akan memaparkan 3 aspek yang menjadi pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Aspek yang pertama yaitu aspek pemerintahan, terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama, sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, kepemimpinannya dipimpin oleh seorang kepala suku. Untuk menjadi seorang kepala suku harus memiliki 2 karakteristik, yaitu kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, sistem kepemimpinannya dipimpin oleh seorang raja. Poin yang kedua, sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, sistem pemilihan pemimpinnya bersifat demokratis atau menggunakan suara terbanyak. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, tidak ada pemilihan pemimpin, semuanya diserahkan kepada raja karena raja memiliki hak istimewa, yaitu dianggap sebagai dewa. Poin yang ketiga yaitu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, hidupnya berkelompok karena dipimpin oleh seorang kepala suku. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, hidupnya berada di suatu kerajaan karena dipimpin oleh seorang raja. Poin yang keempat yaitu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat belum mengenal konsep dewa raja. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat sudah mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja yaitu konsep di mana masyarakat menganggap seorang raja itu adalah dewa. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial ekonomi, terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat belum mengenal kasta. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat sudah mengenal kasta. Diketahui kasta di dalam agama Hindu terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama Brahmana, contohnya pendeta. Kedua Ksatria, contohnya prajurit. Ketiga Waisya, contohnya pedagang. Dan yang keempat Sudra, contohnya buruh. Poin yang kedua yaitu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, sistem perdagangannya masih antar pulau, jadi lingkupnya kecil. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, sistem perdagangannya sudah sampai luar Nusantara, jadi lingkupnya luas sehingga berkembang membuat pasar-pasar. Untuk poin yang ketiga, sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat belum mengenal mata uang. Jadi dalam sistem berdagangnya masih barter atau saling menukar barang. Untuk setelah masuk agama Hindu-Buddha, masyarakat sudah mengenal mata uang. Mata uang ini bisa berupa emas, perak, dan juga tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Puspita Dewi, absen 18. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek sosial ekonomi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha, mereka belum mengenal kasta, dan sesudah Hindu-Buddha masuk, mereka mengenal kasta. Kasta ada 4, yaitu kasta Brahmana, golongan pendeta, kasta Ksatria, golongan prajurit, kasta Waisya, golongan pedagang, kasta Sudra, golongan buruh. Yang kedua, sebelum Hindu-Buddha masuk, mereka masih perdagangannya masih antar pulau, dan sesudah Hindu-Buddha masuk, mereka perdagangannya sudah luas dan membuat pasar-pasar. Sebelum Hindu-Buddha masuk, yang ketiga, sebelum Hindu-Buddha masuk, mereka belum mengenal mata uang, dan setelah Hindu-Buddha masuk, mereka sudah mengenal mata uang, yaitu tembaga, emas, dan perak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, absen 19 dari kelas 10-2. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada aspek pemerintahan. Pada aspek pemerintahan ada 4 poin. Yang pertama, sebelum datangnya Hindu-Buddha, kepemimpinan dipimpin oleh kepala suku. Untuk menjadi kepala suku harus mempunyai 2 kriteria. Yang pertama, mempunyai kecerdasan yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kekuatan yang tinggi. Setelah datangnya Hindu-Buddha, kepemimpinan dipimpin oleh raja. Poin kedua, sebelum datangnya Hindu-Buddha, proses pemilihan pemimpin dilakukan secara demokratis, dan setelah datangnya Hindu-Buddha,
Tidak ada pemilihan pemimpin karena kepemimpinan dipimpin oleh raja. Raja mempunyai hak istimewa. Yang ketiga, sebelum datangnya Hindu-Buddha, kehidupannya masih berkelompok, dan sesudah datangnya Hindu-Buddha, kehidupannya berubah menjadi kerajaan. Poin keempat, sebelum datangnya Hindu-Buddha, belum mengenal konsep Dewa Raja, dan setelah datangnya Hindu-Buddha sudah mengenal konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja yaitu konsep yang menganggap raja itu sebagai dewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anam, kelas 10-2. Di sini saya akan melakukan tes lisan mapel sejarah materi pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama pemerintahan, kedua sosial ekonomi, yang ketiga budaya. Aspek sosial ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum Hindu-Buddha masuk, masyarakat belum mengenal kasta, tetapi sesudah Hindu-Buddha masuk, sudah mengenal kasta. Kasta dalam agama Hindu terbagi menjadi 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana itu adalah para pendeta, lalu Ksatria itu prajurit, Waisya adalah pedagang, Sudra adalah buruh. Poin yang kedua adalah sebelum Hindu-Buddha masuk, perdagangan masih antar pulau, tetapi sesudah Hindu-Buddha masuk, perdagangan meluas sampai keluar Nusantara dan juga mendirikan pasar-pasar. Poin yang ketiga adalah sebelum Hindu-Buddha masuk belum mengenal mata uang, tetapi sesudah Hindu-Buddha masuk sudah mengenal mata uang. Mata uang pada saat itu adalah emas, perak, dan juga perunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Evansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha di bidang pemerintahan yang memiliki 4 poin, yaitu poin pertama, sebelum datangnya Hindu-Buddha dipimpin oleh kepala suku. Dan untuk menjadi kepala suku harus memiliki 2 karakter, yaitu kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Sesudah datangnya Hindu-Buddha sudah dipimpin oleh raja. Poin kedua yaitu sebelum datangnya Hindu-Buddha, pemilihan pemimpin masih dilakukan secara demokratis. Sesudah datangnya Hindu-Buddha, pemilihan diserahkan oleh raja. Poin ketiga yaitu sebelum datangnya Hindu-Buddha, kehidupannya masih berkelompok. Dan setelah datangnya Hindu-Buddha, kehidupannya bersifat kerajaan atau sudah semakin besar. Poin keempat, sebelum datangnya Hindu-Buddha, belum mengenal konsep Dewa Raja. Dan setelah Hindu-Buddha datang sudah mengenal konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja adalah konsep yang menganggap raja itu sebagai dewa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Nandesri Saputri dari kelas 10-2 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah sosial ekonomi. Ada 3 poin. Yang pertama, sebelum kedatangan Hindu-Buddha belum mengenal kasta. Setelah kedatangan sudah mengenal kasta. Kasta ada 4, yaitu Brahmana golongan pendeta, lalu Ksatria golongan prajurit, lalu yang ketiga Waisya golongan pedagang, yang terakhir Sudra golongan buruh. Poin kedua, sebelum kedatangan Hindu-Buddha, perdagangan masih antar pulau. Setelah kedatangan Hindu-Buddha, pedagang sudah mencapai Nusantara dan mulai membuat pasar-pasar. Poin yang terakhir, sebelum kedatangan Hindu-Buddha, mereka belum mengenal mata uang. Setelah kedatangan Hindu-Buddha, mereka sudah mengenal mata uang, yaitu emas, tembaga, dan perak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neina Karelian Jastatianeri, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha, yaitu sosial ekonomi. Sosial ekonomi memiliki 3 poin. Poin pertama, sebelum Hindu-Buddha datang, belum mengenal kasta. Setelah Hindu-Buddha datang menjadi mengenal kasta. Kasta di agama Hindu ada 4 kasta tertinggi: Brahmana golongan pendeta, Ksatria golongan prajurit, Waisya golongan pedagang, Sudra golongan buruh. Yang poin kedua,
Sebelum Hindu-Buddha datang, perdagangannya masih antar pulau. Setelah Hindu-Buddha datang, perdagangannya sudah sampai luas Nusantara dan bisa membuat pasar. Poin ketiga, sebelum Hindu-Buddha datang, belum mengenal mata uang atau barter. Setelah Hindu-Buddha datang, mengenal mata uang. Mata uang ada 3. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga tembaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek ekonomi. Poin pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat belum mengenal kasta. Setelah masuknya Hindu-Buddha, masyarakat mengenal kasta. Kasta dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, golongan pendeta, 2 kesatria, golongan prajurit, 3 Waisya, golongan pedagang, 4 Sudra, golongan buruh. Poin kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, perdagangan masih antar pulau. Sesudah mengenal Hindu-Buddha, perdagangan sudah keluar Nusantara dan berkembang membangun pasar-pasar. Poin ketiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha, cara berdagang masih dengan barter. Setelah masuknya Hindu-Buddha, sudah mengenal mata uang. Mata uangnya yaitu perak, emas, dan tembaga. Pengaruh Hindu-Buddha sebagai pemerintahan dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha masih dipimpin oleh kepala suku. Untuk menjadi kepala suku diperlukan kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Sesudah masuknya Hindu-Buddha dipimpin oleh raja. Poin yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha pemilihannya bersifat demokratis. Sudah masuknya Hindu-Buddha pemilihannya diserahkan raja. Poin yang ketiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha masih berkelompok karena dipimpin oleh kepala suku. Sudah masuknya Hindu-Buddha, kehidupan menjadi kerajaan karena dipimpin oleh raja. Poin yang keempat, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal konsep dewa raja. Sudah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja yaitu konsep yang menganggap raja itu dewa. Sosial ekonomi sebelum Hindu-Buddha datang. Sosial ekonomi dibagi menjadi 3 aspek. Aspek 1, sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal kasta. Sesudah Hindu-Buddha datang sudah mengenal kasta. Di agama Hindu sendiri, kasta dibagi menjadi 4. 1 Brahmana, 2 Satria, 3 Waisya, dan 4 Sudra. Brahmana adalah pendeta, prajurit Satria adalah prajurit, Waisya adalah pedagang, dan Sudra adalah buruh. Aspek kedua, sebelum Hindu-Buddha datang, perdagangannya masih di antar pulau. Sesudah Hindu-Buddha datang, perdagangannya sudah di luar Nusantara dan berkembang membentuk pasar-pasar. Aspek ketiga, sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal mata uang dan menggunakan sistem barter untuk jual beli. Sesudah Hindu-Buddha datang sudah mengenal mata uang. Mata uangnya adalah perak, emas, dan tembaga. Sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal kasta, dan Hindu-Buddha datang sudah mengenal kasta. Kasta dibagi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Poin kedua, sebelum datangnya Hindu-Buddha, pedagang kecil masih berdagang di antar pulau. Dan setelah Hindu-Buddha datang, pedagang kecil sudah ke Nusantara atau sudah bisa membangun pasar-pasar sendiri. Lalu, poin ketiga, sebelum Hindu-Buddha datang masih belum mengenal mata uang, dan setelah Hindu-Buddha datang sudah mengenal mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Perkenalkan, nama saya Risma Oktadiana, saya absen 28. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha di bidang sosial ekonomi. Pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal kasta. Setelah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal kasta. Kasta dibagi menjadi 4. Pertama, kasta Brahmana, yaitu golongan para pendeta. Kedua, kasta Ksatria, golongan para prajurit. Ketiga, kasta Waisya, golongan para pedagang. Keempat, Sudra, golongan para buruh. Poin kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, pasar masih antar pulau. Setelah masuknya Hindu-Buddha, pasar sudah di luar Nusantara berkembang menjadi pasar-pasar. Poin ketiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal mata uang, masih menggunakan barter.
Ya, setelah masuknya Hindu-Buddha sudah mengenal uang, yaitu perak, emas, dan tembaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifa Oda Zahra, absen 29 dari kelas 10-2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek pemerintahan, yang kedua aspek sosial ekonomi, yang ketiga aspek budaya. Aspek pemerintahan memiliki 4 poin. Poin yang pertama, sebelum masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinan dipimpin oleh kepala suku. Untuk menjadi kepala suku harus memiliki 2 kriteria. Kriteria yang pertama memiliki kecerdasan yang tinggi. Kriteria yang kedua memiliki kekuatan yang tinggi. Nah, setelah masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinan dipimpin oleh seorang raja. Poin yang kedua, sebelum masuknya Hindu-Buddha, pemilihan kepemimpinan dipilih secara demokratis, yaitu pemungutan suara terbanyak. Namun, setelah masuknya Hindu-Buddha, tidak ada pemilihan kepemimpinan karena dipimpin oleh seorang raja. Raja memiliki hak istimewa, yaitu dianggap sebagai dewa, sehingga perkataannya mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, sebelum masuknya Hindu-Buddha, kehidupan bermasyarakat masih berkelompok kecil karena dipimpin oleh seorang kepala suku. Namun setelah masuknya Hindu-Buddha, kepemimpinan menjadi kerajaan dikarenakan dipimpin oleh seorang raja. Yang poin yang keempat, sebelum masuknya Hindu-Buddha belum mengenal konsep dewa raja. Setelah masuknya Hindu-Buddha telah mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja yaitu konsep yang dimana raja dianggap sebagai dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Safridawa Yunisa dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan aspek sosial ekonomi. Yang pertama, sebelum datangnya agama Hindu-Buddha belum mengenal kasta, dan sesudah datangnya agama Hindu-Buddha sudah mengenal kasta. Kasta di agama Hindu ada 4. Yang tertinggi yaitu Brahmana, golongan pendeta, Ksatria golongan prajurit, Waisya golongan pedagang, dan Sudra golongan buruh. Yang kedua yaitu sebelum datangnya agama Hindu-Buddha perdagangannya masih di antar pulau, dan sesudah datangnya agama Hindu-Buddha perdagangannya sudah mencapai keluar Nusantara dan berkembang membuat pulau-pulau. Yang ketiga, sebelum datangnya agama Hindu-Buddha belum mengenal mata uang, dan sesudah datangnya agama Hindu-Buddha sudah mengenal mata uang berupa emas, perak, dan tembaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh Hindu-Buddha aspek sosial ekonomi. Pengaruh Hindu-Buddha aspek sosial ekonomi ada 3 poin. Yang pertama adalah kasta. Sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal kasta. Sesudah Hindu-Buddha datang sudah mengenal kasta. Kasta ada 4. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana adalah golongan pendeta. Kasta Ksatria adalah golongan prajurit. Kasta Waisya adalah golongan pedagang. Kasta Sudra adalah golongan buruh. Poin kedua adalah perdagangan. Sebelum Hindu-Buddha datang, perdagangan masih antar pulau. Sesudah Hindu-Buddha datang, perdagangan sudah mencapai Nusantara dan membangun pasar-pasar di sana. Poin ketiga adalah mata uang. Sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal mata uang atau masih memakai barter. Sesudah Hindu-Buddha datang sudah mengenal mata uang, yaitu perak dan tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Aulia Dewi dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha. Ada 3 aspek dalam Hindu-Buddha, yaitu pemerintahan, sosial ekonomi, dan budaya. Di sini saya memilih untuk menjelaskan tentang sosial ekonomi. Dalam sosial ekonomi ada 3 poin. Yang pertama, sebelum Hindu-Buddha datang belum mengenal kasta, dan sesudah Hindu-Buddha datang sudah mengenal kasta. Kasta di agama Hindu ada 4, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Brahmana itu golongan pendeta, dan Satria itu golongan prajurit, Waisya itu golongan pedagang, Sudra itu golongan buruh. Poin yang kedua yaitu sebelum Hindu-Buddha datang perdagangannya masih antar pulau, dan sesudah Hindu-Buddha datang perdagangannya
sudah mencapai luar Nusantara dan berkembang membangun pasar-pasar. Poin ketiga yaitu sebelum Hindu Buddha datang belum mengenal mata uang, dan sesudah Hindu Buddha datang sudah mengenal mata uang. Mata uangnya yaitu perak, emas, dan tembaga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh Hindu Buddha dalam aspek pemerintahan memiliki 4 poin. Poin pertama, sebelum Hindu Buddha masuk, suatu golongan dipimpin oleh kepala suku yang memiliki 2 kriteria, yaitu kecerdasan dan kekuatan yang tinggi. Sesudah masuknya Hindu Buddha dipimpin oleh raja. Poin kedua, sebelum Hindu Buddha datang masih bersifat demokratis untuk pemilihan pemimpin. Setelah masuknya Hindu Buddha menurut keturunan raja, karena raja memiliki hak yang istimewa, yaitu dianggap sebagai dewa. Poin ketiga, sebelum Hindu Buddha datang masih berkelompok karena yang memimpin kepala suku, dan setelah Hindu Buddha datang kehidupannya sudah berupa kerajaan yang dipimpin oleh raja. Poin keempat, sebelum datangnya Hindu Buddha belum mengenal konsep dewa raja. Konsep dewa raja yaitu adalah konsep di mana raja dianggap sebagai dewa. Sesudah Hindu Buddha datang sudah mengenal aspek dewa raja. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi memiliki 3 poin, yaitu poin pertama, sebelum datangnya Hindu Buddha belum mengenal kasta, dan sesudah datangnya Hindu Buddha sudah mengenal kasta. Kasta di agama Hindu ada 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana adalah golongan pendeta, Ksatria golongan prajurit, Waisya golongan pedagang, Sudra golongan buruh. Poin kedua, sebelum datangnya Hindu Buddha, perdagangannya masih antar pulau, dan sesudah datangnya Hindu Buddha, perdagangannya sudah mencapai pulau Nusantara dan bisa membuat pasar-pasar. Poin ketiga, sebelum datangnya Hindu Buddha, belum mengenal mata uang, dan sudah datangnya Hindu Buddha, sudah mengenal mata uang. Mata uangnya adalah emas, perak, dan tembaga.